Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam dan sampurasun. Alhamdulillah, dari beberapa rangkaian tentang bahasan kita, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, atau katakanlah pernyataan dan tambahan. Tentu saja yang pertama, ketika kita membahas tentang surat Rum ayat 20, yaitu tentang manusia dibuat dari tanah kemudian berkembang biak, Ibu Wise dari Sumedang, Ibu Wise itu ada dulunya mah kasih telepon lah jagonya, tukang bagi-bagi kontrasepsi. Istrinya seorang dokter gigi ya, dokter ahli gigi ya. Nah, bertanya, Ki, apa kabar tentang PTS dan PTP? Bu bisa masih ingat ke sana. PTS itu kan pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang. Penduduk tumbuh seimbang, dan PTP penduduk tanpa pertumbuhan. Itu adalah cita-cita yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, dan yang kita angan-angankan. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemarin berbicara tentang Palguna Palgunadi, Kang Edi Purnomo dari Garut ya, mantan Diklat Garut dan Cirebon, itu bertanya bahwa, menambahkan kepada Aki bahwa si Anggraini ini, Sri Ekalaya itu adalah contoh istri setia kepada suami. Sudah cuantik, baik budi, dia tidak bisa digoda dengan orang lain. Itulah salah satu modal ketahanan keluarga. Tapi itu kita pending dulu diskusi itu. Aki sekarang ingin cerita tentang sejarah perkembangan KB di dunia. Oh, si Aki mendunia, iya. Yang pertama karena Aki itu adalah menulis. Dari tahun 2014 itu 2015 masih menulis di Sunda Midang karena Aki adalah Dewan Redaksi Sunda Midang. Di situ tulisannya itu adalah tulisan-tulisan tentang luar negeri. Apalagi yang ini yang akan kita bahas, yaitu kenapa Tunisia itu menjadi KB terbaik di dunia, katakanlah begitu, atau unggulan lah di dunia ini. Aki pernah ke sana bersama seluruh komponen dan kabupaten kota, 35 orang. Tapi Ki, di Tunisianya kan 3 hari, yang 14 harinya Aki kemana? Jangan banyak omong itu mah. Ketika Aki bertanya kepada Pak Sugiri Sarip, Kepala BKKBN, Pak, sekarang KB itu yang paling bagus di dunia di mana? Ya di kita lah Pak Rukman. Bukan saya mau studi banding Pak keluar. Ya kalau keluar Tunisia. Beliau begitu, sehingga Aki berangkat ke sana dengan teman-teman, para kepala kabupaten kota ya. Waktu itu masih Pak Edi di Kabupaten Bandung ya, Pak Dodo di Bandung Barat, Kang Komar di Bogor, Pak Sopyan di Cirebon, Pak Nanang di Subang, semualah, Bu Nunung Kartini di Tasik dan sebagainya begitu. Nah, kita cerita ya. Yang pertama, bahwa Tunisia itu adalah negaranya kecil, tapi campernik, antik, indah, indah apa endah ya? Itu negaranya negara kecil,
berada di Afrika Utara. Afrika Kaler, begitu ya, di tulisan Aki di Sunamidang itu. Dia berbatasan ya, sebelah timur itu dengan Libya. Dengan Libya. Makanya pada waktu Libya itu ada kerusuhan, ada kekacauan di negaranya, maka warga negara Indonesia dijemput oleh duta besar kita di Tunisia dan diungsikan ke Tunisia karena dekat berbatasan gitu. Kemudian sebelah baratnya itu dengan Aljazair. Sedangkan ke utaranya itu dibatasi oleh laut yang menghubungkan ke dataran Eropa. Itu Tunisia itu ya. Negaranya negara kecil. Bangsa Tunisia tidak hitam seperti orang Afrika, tidak. Tapi dia itu rumpunnya rumpun Arab. Rumpun Libya lah. Kalau kita kan ke Mekah itu kan, kalau lihat orang Libanon itu kan, mata itu tidak bisa melirik lagi. Dasar si Aki Cuniin. Ya iyalah, dan oleh sini ini disuruh waktu itu, Pak pegang tuh orang Libya. Orang Libya, orang Libanon maksud Aki ya, begitu. Nah itu. Nah, tidak itu, bahkan dia itu kebule-bulean. Kebule-bulean tidak seperti orang Afrika. Kenapa bule? Karena dia adalah dijajah oleh Perancis. Begitu. Jadi dia itu dijajah oleh Perancis lama gitu. Nah, Tunisia ini lain dengan Indonesia. Merdekanya itu adalah tanggal 20 Maret tahun 1956. Merdeka tentu saja dari Perancis ya. Dipimpin presiden pertamanya itu adalah Habib Bourguiba. agak salah sedikit logatnya gak apa-apa ya. Habib Bourguiba itu menjadi presiden Tunisia pertama dari mulai tahun 1956 ketika mereka sampai 1987. Artinya 31 tahun. Hampir mirip Pak Harto lah. Pak Harto itu adalah 6698 32. Kalau Habib Bourguiba itu adalah dari 56 sampai 87. Begitu. Yang bikin mengagetkan dunia apa? Kebijakan-kebijakan yang dibuat di Tunisia itu baru 5 bulan. Baru 5 bulan dia merdeka, dia sudah membuat undang-undang yang disebut dengan undang-undang yang mengagetkan dunia. Undang-undang yang mengangkat harga derajat wanita. Sedangkan kan Tunisia kita tahu 99% dia adalah menganut agama Islam. Itu namanya undang-undangnya itu adalah Al-Majalah, Al-Ahwal dan As-Saksiyah. Ulangi Aki ya. 1 Al-Majalah, Al-Ahwal dan As-Saksiyah. Karena majalahnya M, ahwalnya A, saksiyahnya S, disebut itu undang-undang MAS atau MAS. Undang-undang itu undang-undang yang mengejutkan dunia. Karena banyak peraturan-peraturan. Banyak yang ketentuan-ketentuan yang hampir bertentangan dengan Islam. Sepertinya begitu. Sehingga ada yang mengecap bahwa Tunisia itu adalah kafir. Tegas begitunya. Nah, itu yang mengejutkan dunia. Apa saja kebijakan-kebijakan Tunisia, kemudian yang berkaitan juga dengan KB, kita jangan bosan-bosan. Ngadongeng tiap malam. Insya Allah kita akan teruskan besok. Sekarang sudah hampir 9 menit. Aduh, ya alhamdulillah ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.